Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Saya ajak semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan dalam setiap kehidupan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Hanya Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Tuhan penolong yang selalu setia dalam kehidupan kita, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Katakan sama-sama, haleluya. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Beri Engkau melayakkan kami, Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, supaya setiap persembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Setiap kuasa-kuasa iblis yang hendak mengganggu kami tolak usir dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami bebas untuk beribadah kepada Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kurang semangat ini. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil segenap umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari suku penjuru dan dari suku penyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, Tuhan Tuhan bersatu mengangkat kehidupan. Bersiap maju janganlah hilang, panglima kita gunakan semua senjata dalam kuasa. Coba angkat tangannya, seperti Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkita berjaya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Ayo semua kita bangkit berdiri, dengarkanlah suara Nabi dan manggil segenap umatnya. Dengarkanlah suara Nabi dan
siap maju jangan lalunglah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan Tuhan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, kita berjaga. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, kita berjaga. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan terus mempermuliakan nama Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Semuanya bisa tepuk tangan di tempatnya masing-masing. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bangsa, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Kita berjaya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bangsa, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Kita berjaya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Yesus yang menjadi jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita terus memuji Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus jalan kebenaran. Jalan kehidupan. Katakan aku percaya.
katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. 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 Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Kau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah semua yang kami kerjakan malam hari ini menyukakan hati manismu. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sabdamu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan anak-anakmu. Kami siap untuk mendengar. Haleluya, haleluya. Amin. Iya, haleluya. Haleluya. Wah, luar biasa, saya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman kembali. Seminggu kita berpisah dan kita kembali berjumpa pada malam hari ini. Wah, ya. Gimana kabarnya? Wah, gak ada jawaban. Oke, tidak apa. Ya, kalau saya bilang bagaimana kabarnya, bilang dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Oke, bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Itu nggak luar biasa itu. Ya, masa luar biasa? Oh dahsyat, harus semangat. Oke, bagaimana kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Iya. Wah, semakin hari kita semakin banyak. Puji Tuhan, semakin banyak, semakin penuh kursinya. Yaitu karena kemurahan Tuhan. Amen. Tuhan jaga kita seminggu yang lalu. Wah, luar biasa sekali. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan berikan kesehatan, penyertaan Tuhan sampai hari ini, boleh melayani Tuhan dengan baik, dan juga boleh berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang menjadi mentor dan gembala juga, dan memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pemuda, dan berterima kasih pada pengurus pemuda. Ya, luar biasa, saya berterima kasih sudah diizinkan kembali menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih setia dan terus mau berjuang dalam mengiring Tuhan. Amin. Ya, boleh dalam hitungan ketiga boleh buka maskernya, kasih senyum kiri kanannya. 3, 1, habis. Ayo, coba ya buka masker yang nggak kelihatan. Ini siapa nih? Oh, maskernya gede segini nggak kelihatan matanya. Coba buka maskernya, kasih senyum kiri kanan. Mungkin seminggu nggak ketemu ya. Kasih senyum dong. 1, gini. Buka 1, 2, 3. Ya, oke, bagus. Oke, ada yang gak buka masker, tidak apa-apa. Ya, tapi kita semua saudara di dalam Tuhan ya, amin. Amin. Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Dan kita sedang berada di GPDI Philadelphia. Artinya kita semua saudara di dalam Tuhan, amin. Amin. Wah, haleluya. Hari ini sama-sama kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema yang saya berikan, yang saya ambil yaitu The True Worshipper. Wah, luar biasa sekali dari judulnya saja. Ini luar biasa sekali. Saya sangat seminggu saya apa ini judulnya ini ya. Tapi itu teman-teman kasih dalam Tuhan karunia melengkapi. Tuhan giring ke arah sini dan saya terus berjuang tanya Tuhan apa mau Tuhan. Ya, semoga bisa memberkati kita selama dalam beberapa menit ke depan. Wah, waktunya tinggal 20 menit ini. Waduh, kayak ini. Oke, langsung saja kita sama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong, ya, sama-sama kita, saya bacakan ya lebih singkatnya. Saya beri tema The True Worshipper, artinya penyembah-penyembah yang benar ya. Dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, penyembah yang benar dalam roh kepada Kristus ya. Mengapa dalam roh? Karena manusia itu ketika Tuhan ciptakan ada berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Makhluk yang lain tidak diberikan roh kehidupan, roh untuk menyembah. Tapi manusia diberikan roh untuk menyembah. Ada feedback. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan mau kembali menyembah dia. Ya, kalau yang lain tidak diberikan, berarti kita istimewa. Aduh Kak Elia, bagaimana roh saya? Ya, itu nanti ke depan ya. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia
harus menyembah dalam roh dan Kebenaran. kebenaran. Ya, teman-teman kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar itu yang seperti bagaimana Kak Elia. Aduh Kak Elia, bagaimana ini? Saya ini banyak dosanya. Wah, apok tenan. Tetapi apakah saya masih layak menyembah Tuhan? Ya, teman-teman kasih dalam Tuhan. Kita ambil ayat ini dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes ini luar biasa, salah satu dari Injil Tuhan. Boleh next slide. Ya, Yohanes ini adalah murid Yesus, anak Zebedeus ya. Jadi dia tahu dekat dengan Tuhan. Mengapa dia harus Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan ini? Berarti ada tujuan Tuhan mau pakai Yohanes. Ya, ditulis tahun 40 sampai 140 Masehi. Berarti pada zaman Yesus ya. Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan pakai dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan ya. Jadi Masehi berarti Masehi. Jadi masih tahun. Jadi dari tahun ketika Tuhan Yesus hidup. Jadi ketika Tuhan Yesus mati naik ke surga, disitulah baru ditulis Yohanes. Ya, tujuannya adalah mengapa Tuhan mau memberikan firman Tuhan ini kepada kita semua, yaitu untuk melawan ajaran gnostik ya, gnostik, dan mempertahankan apologetik Rasul bahwa Yesus adalah firman Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Jadi menekankan bahwa Tuhan, Yesus adalah firman. Karena di zaman dulu itu banyak ajaran-ajaran yang bertentangan. Apalagi wah Yesus ini. Wah, jadi saling siku menyiku. Jadi Tuhan pakai Yohanes supaya firman semakin kuat ditetapkan dan bisa sampai pada hari ini kepada kita. Supaya kita bisa mendengar kebenaran dan supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Nah, teman-teman kasih di dalam Tuhan Yesus, penyembahan itu bagi dunia dengan Tuhan berbeda sekali. Penyembahan dunia itu mungkin fisik luarnya itu sangat diperhatikan sekali. Wah, jadi kalau di zaman dahulu yang mungkin pakai sorban di kepala, mungkin pakai bajunya, wah bisa menipu, luarnya seperti rohani kan? Tetapi hati ini gak bisa ditipu. Makanya di dalam perjanjian baru, Tuhan bukan melihat fisiknya luarnya saja, tapi hati kita. Hati kita tidak bisa dibohongi. Mungkin kita bisa menipu orang, mengelabui orang dengan fisik luar kita, mungkin sisiran kita. Tapi Tuhan tahu hati kita. Amin. Nah, makanya ajaran gnostik itu seperti itu. Makanya ada firman Tuhan di tikungan-tikungan jalan mereka supaya dilihat rohaniawan. Menyembah Tuhan. Padahal tidak. Mereka sedang mencari perhatian. Nah, oke. Next slide. Waktunya 15 menit lagi. Tidak apa-apa. Ya, Yohanes pasal 4 itu menceritakan tentang perempuan Samaria yang punya 5 suami. Bahkan sepertinya bukan suami itu, karena gonta-ganti itu bukan suami. Suami itu satu ya. Gonta-ganti berarti dianya ini hidup dalam dosa, hidup dalam kehinaan. Ini menceritakan tentang perempuan Samaria yang berdosa sekali. Tidak layak, makanya firman Tuhan, mungkin saya tidak akan baca semuanya ya. Pasal 4 itu dia datang jam 12 supaya tidak dilihat banyak orang. Malu. Ya namanya orang punya dosa ya malu, nggak terang-terangan dia. Kalau pagi-pagi mungkin banyak, enak kan, sejuk. Tapi dia malu, saya harus datang di mana sudah sunyi. Udah kering, orang udah pada kemana-mana, dia baru datang menyembah. Malu karena dosa. Orang yang punya dosa merasa bersalah pasti malu. Oke, punya dosa. Makanya dia ditimba. Ketika itu Tuhan Yesus datang. Wah, luar biasa. Sudah dosanya, sudah berdosa, tapi Tuhan datang. Tuhan mendekat. Tuhan datang, Tuhan mendekat, Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia. Berarti manusia, perempuan Samaria ini, sangat berharga di mata Tuhan. Apanya? Rohnya. Kita semua berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan kita, kesalahan kita, tapi Tuhan mau rohmu. Amin. Rohmu diperbaharui di dalam Tuhan. Hari demi hari. Ya Efesus kemarin kita dengarkan. Diperbaharui dari hari kemarin. Tuhan tidak menghendaki satu orang di antara kita binasa. Bahkan dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Mencari yang terhilang. Kalau saudara saat ini mungkin banyak dosa. Tuhan sedang ada dekatmu. Tuhan sedang ada bersama-sama kita. Amin.
Tuhan Yesus baik. Next slide. Ya, dalam perjanjian lama, orang kalau menyembah, itu ketika saya cari, mungkin saya tidak akan baca seluruh ayatnya ya. Jadi harus poin-poinnya saja disimpelkan karena waktu. Ya online lagi. Berlutut. Ya Musa ketika mau menghadap Tuhan dalam semak-semak duri roh Allah. Berlutut, dia bersujud. Kenapa? Di sana dia tahu Allah wajib disembah. Nah berlutut. Ya sujud. Bahkan ada yang lagi sujud ke tanah. Jidatnya ini sampai ke tanah. Ya ke tanah gini. Makanya tetangga kita sebelah itu kalau sholat itu harus gini sampai ke tanah. Ya, itu bukan mereka, tapi mereka yang meniru cara Alkitab pada perjanjian lama. Ya, nabi-nabi berlutut ke tanah. Ya, makanya kalau saya pribadi bukan saya bilang apa ya, tapi saya usahakan saya juga berlutut. Kenapa? Kita tanah. Kita harus ketika kita berlutut, kita tahu jati diri kita. Kita ini tanah yang Tuhan pakai. Siapa kita? Amin. Mari, mungkin di kamar teman-teman, di kamar masing-masing, belajar berlutut. Saya ini tanah, apa yang bisa saya banggakan? Hari esok mati, besok naik ke surga. Kita tanah. Makanya belajar bersujud ke tanah. Dalam perjanjian baru, menyembah Tuhan, itu lebih lagi di update. Ya, bukan cuma fisik. Dalam perjanjian lama itu kebanyakan secara jasmani. Kebanyakan ya. Untuk kerohani itu kayak sunat daging ya. Kalau dia perjanjian baru lebih next level ya. Levelnya bukan level dunia lagi. Makanya Tuhan datang memperbaharui. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Tapi di dalam Yesus Tuhan mau hati kita, roh kita diperbaharui. Makanya di dalam perjanjian baru itu ketika menyembah Tuhan bukan seperti dunia lagi. Sudah next level. Yaitu berkata-kata dalam roh. Wah. Dan menyembah dalam roh kepada Yesus. Saya salah satu orang yang bisa dibilang keras, tidak terlalu percaya kepada mujizat. Wah, apa itu bahasa roh? Waduh. Ya, saya orangnya salah satu angel, apalagi ngomongnya, waduh doanya kok begitu, kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja biar lebih keren doanya. Kenapa bla gitu? Apa itu? Aduh. Kenapa maunya pakai bahasa Inggris kan keren. Tetapi bahasa roh itu Korintus 14 di sana katakan kata-kata rahasia tidak bisa dimengerti oleh manusia. Ada yang bisa dimengerti karena ini skripsi saya. Ada yang bisa dimengerti, ada yang tidak bisa dimengerti. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Roh kita dalam Roma mengatakan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kita katakan, melampaui. Ya, jadi kalau menyembah dalam roh, dalam berkata-kata dalam bahasa roh itu sudah next level. Makanya ketika rasul-rasul masuk dalam level penyembahan yang demikian, mereka bisa melakukan mujizat. Nah, terus kayak lihat bagaimana? Kalau saya tidak bisa masuk dalam level, mungkin saya belum bisa berbahasa roh. Kita tetap berharga. Yang namanya keluarga ada anak, ada bapak, ada ibu. Yang lemah yang mana? Anak. Yang kuat siapa? Bapak. Yang berharga yang mana? Dua-duanya. Mungkin hari ini kehidupan kita mungkin tidak masuk dalam level seperti itu. Tetapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Semuanya. Tetapi Alkitab berkata kita harus masuk ke arah sana. Menuju ke arah sana. Itu namanya baptisan roh. Oke, ya. Next level. Next slide. Oke, thank you. Oke, poin yang pertama. Ketika kita bisa menjadi penyembah. Bagaimana kita bisa menyembah? Menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Satu, fisik kita harus ikut menyembah. Jangan katakan saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak datang ke gereja. Jangan katakan saya memuji Tuhan, tapi pikiran kita mengatakan itu, tapi kita di rumah tidak berdoa. Tuhan mau fisik kita juga ikut di dalam penyembahan. Ya, selama kita hidup, fisik kita juga harus masuk dalam penyembahan. Apa itu? Mata kita, tangan kita. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Ya, hidup kita. Apa yang penyembahan yang benar itu? Tuhan mau pakai fisik kita juga. Apapun keadaan fisik kita. Ya, Nick dari Australia, salah satu motivator luar biasa. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Ya. Terus
apakah penyembahannya itu tidak komplit? Bukan saudara teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan lahirkan satu orang di dunia ini, apapun keadaannya, Tuhan mau penyembahannya dengan cara fisiknya. Kita jangan, saya biar seperti orang lain. Tidak. Fisik kita harus kita bawa untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, apa yang kita punya? Ya, apa yang kita punya? Mungkin kita bisa dance, ya. Dance itu, apa yang kita bisa miliki, skill dalam fisik kita ini, apa yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Yang selanjutnya, kita sendiri. Ya, kalau menyembah Tuhan, berarti kita sendiri. Jangan berharap saya orang lain yang menyembah Tuhan, tidak. Kalau Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita, kita berharga di mata Tuhan, berarti penyembahan itu harus dari kita sendiri. Fisik kita sendiri. Nah, next. Oke, ini masalah ketika kita datang menyembah Tuhan. Nah, yang satu, takut. Aduh, Kak Elia, suara saya fales. Tidak seperti Sarisi Morangkir. Waduh, nah teman-teman dikasih di dalam Tuhan. Nyanyilah dengan suaramu. Memujilah dengan suaramu. Apa yang Tuhan beri. Jangan nyanyi dengan suara yang lain. Contohnya, kalau The Massive gimana gayanya? Gini ya. Gitu ya. Bersyukur, gaya The Massive. Jangan, pakailah gayamu sendiri. Mungkin ada orang teman-teman yang dari perempuan suka gaya Korea. Menyembah Tuhan pakai suara orang Korea. Jangan, pakailah suara kita sendiri. Kalau kita berharap suara kita kayak orang lain, nggak sampai kecewa kita. Amin. Menyembahlah. Jangan takut. Apa yang suara saya cuma rendah dianya ke Elia. Tidak tinggi-tinggi. Tidak apa-apa yang rendah juga berharga di mata Tuhan. Amin. Iya, saya lihat ada beberapa. Semua berharga. Kak Elia suara saya tinggi. Minder. Enggak apa-apa, pakai saja. Apa yang kita punya. Ya jangan takut. Ya berarti fisik kita, suara kita. Nah, yang kedua persembahan. Orang takut menyembah Tuhan. Mungkin cara kita mengekspresikan, kita mempersembahkan hidup kita tidak seperti orang lain. Mereka mengangkat tangan. Waduh, saya minder, malu. Kedua, ketiga, berterima kasih. Ya, mengapa menjadi masalah? Ya, teman-teman kasih dalam Tuhan. Banyak orang ketika datang menyembah Tuhan, karena saya bersyukur, jadi saya balas sama Tuhan. Teman-teman kasih dalam Tuhan, apa yang kita beri kepada Tuhan tidak imbang dengan apa yang Tuhan beri. Kalau kita beli di Indomaret, uang 5.000 dikasihkan minuman, imbang, pas kan? Kalau kita sama Tuhan, kita bilang terima kasih, itu tidak mengimbangi apa yang Tuhan berikan. Iya, ya. Ketika kita bilang terima kasih Tuhan, sudah selesai. Saya tidak perlu Tuhan lagi. Tidak, ya. Ketika kita berkata terima kasih, itu tidak mengimbangi apa yang Tuhan telah beri. Tuhan berikan mata, Tuhan berikan perlindungan, orang tua, pekerjaan, gereja, fasilitas. Ini mau berkata terima kasih tidak akan cukup. Tetapi kita berterima kasih, kenapa? Karena kita ini anak-anak Allah. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk bisa mengimbangi. Jadi salah satu terima kasih juga perintah, sekalipun kita tidak bisa membalas. Next. Waktunya. Kedua, fokus ya. Ketika poin pertama adalah fisik kita, yang kedua adalah fokus kita. Ketika kita datang menyembah Tuhan, mengapa kita harus fokus pada Tuhan? Kenapa? Karena Dia yang memiliki kita, ini produk surgawi. Jadi apapun yang kita nyanyikan itu bukan untuk teman-teman kita, untuk pendeta, untuk biar saya dilihat lebih roh, tidak. Suara kita kepada Tuhan, terima kasih Yesus, berbeda dengan terima kasih Yesus. Itu supaya enak didengar orang. Terima kasih Bapa. Itu sampai ada perbedaannya. Amin. Teman-teman, mungkin saya tidak terlalu vokalis ya, guru vokal, tapi bisa kelihatan, saya ini mau nyanyi untuk teman-teman saya, untuk yang lain, atau untuk Tuhan. Eman. Jadi jangan apa yang kita punya.
Saya keburu-buru jadinya gara-gara waktunya nih. Oke, tidak apa-apa ya. Oke. Kedua, datang dengan rendah hati. Wah, di kitab Wahyu berkata ketika tua-tua datang menghadap Tuhan, itu mahkota dilempar. Ya, tidak ada artinya. Mereka menyembah Tuhan. Apa yang kita punya, itu milik Tuhan. Jadi ketika datang menyembah Tuhan, wah, kita datang dengan gini. Tidak. Kita bisa bertunduk. Kenapa? Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Selain pujian, penyembahan kita. Yang ketiga, perintah. Menyembah itu perintah. Nah ya, yang selanjutnya. Oke, masalahnya. Orang tidak fokus menyembah Tuhan. Ya, pertama tadi takut sama orang lain. Suaranya terserah. Ya, kita nyanyi untuk Tuhan, bukan untuk teman kita. Ya, yang kedua minder. Oh, kayaknya suara saya fales. Oh, rapopo. Ya, teman-teman kasih dalam Tuhan apapun suara kita. Ya, kalau dibandingkan dengan artis, kalah semua di sini. Kalah. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan The Voice, wah kalah. Tetapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Suara kita berharga di mata Tuhan. Amin. Perempuan Samaria tadi tidak lebih baik hidupnya daripada imam-imam. Tapi Tuhan datang, Tuhan mendekat, Tuhan bersama-sama. Tanda dia berharga. Saat ini suara kita juga berharga di hadapan Tuhan. Amin. Next, jangan dulu. Yang ketiga, keadaan rohani. Ya, mungkin keadaan rohani kita tidak seperti orang lain. Oh, dia hanya rajin ke gereja. Saya sebulan sekali ketika saya datang takut. Apapun keadaan rohani kita, ingat, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Diperbaharui dari hari ke hari. Next. Oke. Ya, tingkatan penyembahan ini tadi ya. Jadi teman-teman kasih dalam Tuhan, ada penyembahan yang begini dianya. Dia tutup mata tapi dia menangis. Dia menyembah bersyukur sama Tuhan. Ada yang dianya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada yang nangis tanpa kata-kata, dia menangis. Makanya ada lagu NDC, lebih dari kata, kau tampung air mataku. Wah, dia menangis. Tuhan bekerja sampai hari ini, mengasihi kita. Penyembahan yang selanjutnya ada berbeda-beda, levelnya berbeda-beda, ya, dengan berbahasa roh. Ya, kita bisa menyembah Tuhan dalam berbahasa roh. Saya satu orang yang tidak percaya, tapi 4 bulan Tuhan nyatakan di mana saya orangnya keras. Dari bulan 8 tanggal 2 hari Kamis jam 10 malam saya tiba di Malang. Saya bilang, wah, mereka berdoa seperti itu. Saya percaya. Alkitab berkata itu, mereka mengalami. Suatu saat saya akan mengalami. 4 bulan penantian, di mana tidak diduga-duga, saya mengalaminya. Ada damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saya percaya, ketika kita masuk di level seperti itu, sesuatu yang besar akan terjadi. Amin. Rasul-rasul ketika masuk dalam level itu, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup mereka. Ya, bukan gak terjadi ketika kita seperti itu, bukan. Tetapi ada bedanya. Ya, tetapi teman-teman semuanya kita berharga. Ibarat anak dan orang tua. Walaupun kemampuannya berbeda, tetapi semuanya berharga di mata Tuhan. Untuk tujuan tertentu. Oke. Next. Oke. Kita berdiri dong. Kita latihan dong. Ya. Kalau kita berkata penyembahan yang benar, kita nggak ada latihannya. Boleh tim musik datang ke depan. Kita latihan dong. Ayo kita sama-sama berdiri. Jangan terlalu kaku ya. Teman-teman, jangan takut kepada saya. Jangan takut kepada teman kiri kanan. Kayak lihat suaraku tidak terlalu apik bagaimana. Jangan takut ya. Tapi Tuhan, kami mau melatih hidup kami sebagai pemuda GPD LVD Ambulu untuk berani. Kami tidak berdiri karena teman-teman sekitar kami. Kami berdiri karena Tuhan pilih kami. Berharga seperti perempuan Samaria tadi itu. Kami berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai kami. Kudus-kuduslah Tuhan. Kita latih. Levelnya kesungguhan yang seperti apa? Apakah saya supaya suaranya saya bagus atau biar dilihat teman atau dari hati saya, fokus saya hanya untuk Tuhan. Ayo. D. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah Amin. Kami bersyukur Kau Allah yang kudus. Surga
kudus, kudus. Ini level biasa. Masih takut sama yang samping, sama Kak Elia. Tapi level yang sebelah sini, dia melihat Tuhan, memandang Tuhan. Surga, haleluya. Pakai suaramu, jangan takut sama saya. Apa yang ada? Haleluya, Jesus. Amin. Surga bumi menyembah. Amin. Kita latihan untuk lagu yang kedua, teman-teman kasih dalam Tuhan. Oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau level yang sebelah sini mungkin biasa saja. Ya, tapi level yang mungkin kalau kita memandang Tuhan, kita tidak memperhatikan suara saya bukan untuk teman saya, bukan untuk Kak Elia, pendeta atau begini biar saya seperti artis, tidak. Ada levelnya. Levelnya untuk orang dunia atau level kita untuk di dalam Tuhan. Gak usah malu, kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Datang dengan iman. Tak ada yang. Haleluya. Disediakan. Amin. Ku diangkat. Kami adalah penyembah yang benar. Bagimu Tuhan. Haleluya. Jesus. Amin. Hanya padamu Bapa di surga. Puji saja sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Nah teman-teman kasih dalam Tuhan, apapun keadaan roh hati kita sangat berharga di mata Tuhan. Poin yang pertama, fisik kita berharga. Apapun keadaan fisik kita, suara kita berharga. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Mungkin kalau nyanyi kita kalah dengan The Voice, tapi saya sangat berharga. Fokus saya hanya kepada Tuhan. Ibarat anak panah dilepas. Sekalipun ada badai, saya tetap kepada Tuhan. Saya tidak melihat kiri kanan saya. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan yang Kak Jo nyanyikan. Boleh slide yang paling terakhir. Maaf ya, waktunya kurang sebenarnya ini, tapi tidak apa. Ya, kesimpulannya teman-teman kasih dalam Tuhan, sembahlah Tuhan dengan fisikmu, apapun keadaanmu, kamu berharga di mata Tuhan. Apa yang kita punya, ya. Kemudian kita menyembah dalam roh. Kalau dengan suara berbeda, tapi kalau dalam roh kita melihat Tuhan, kita melihat dengan iman. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kuasamu terlebih besar. G. Kami mau bernyanyi dengan apa yang ada, biar kami boleh menjadi penyembah Tuhan. Kami mau melatih hidup kami menyembah Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih. Kami percaya Tuhan ada dalam hidup kami. Kami berharga di mata Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Tak pernah terlambat. Amin. Perbaharui hidup kami Bapa yang baik. Pulihkan hidup
kuasamu, kuasamu. Tuhan tak lebih besar. Haleluya. Amin. Kami datang dengan iman Bapa yang baik. Dalam hidupku kuasamu tak lebih. Kau Allah yang mengadakan sampai hari ini. Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Yang punya tangan boleh angkat tangannya. Kuasamu apa saja, apa saja. Kami datang dengan apa adanya. Tuhanku, kami melihat Tuhan dengan visi kami. Haleluya. Tak pernah. Haleluya. Menolong hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kuasamu begitu besar. Haleluya. Tuhan dan Yesus. Nama setia kami, Lord. Amin. Kami percaya ikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin. Ikan hidupku. Yes. Fokus kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Kau layak disembah. Penyembahan kami akan timbul menjadi penyembah-penyembah yang benar, tak gentar dengan situasi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbaharui setiap kami, pengenalan kami, hidup kami. Kami akan timbul menjadi anak-anak panah yang berani menyembah Tuhan. Tuhan mengasihi kami apapun keadaan rohani kami saat ini. Tuhan mau hidup kami kembali kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang kuat, tegar, prajurit Kristus yang berani. Tuhan mengasihi kami apapun keadaan kami, karena kami terlahir atas seizin Tuhan. Dan bahkan kami tetap fokus penyembahan kami bukan untuk teman kami, tapi melihat Tuhan sebagai Allah yang telah melindungi kami, menyempurnakan, memberkati kami. Kuasa-Mu terlebih besar untuk mengadakan, untuk memulihkan, menyembuhkan apapun kerinduan kami semuanya Bapa dalam surga. Kau tahu setiap iman kami, fokus kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih berkarya Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam surga. Kami menjadi pemuda-pemuda Philadelphia Ambulo yang kuat, tegar, memandang kepada Tuhan. Dengan sukacita kami akhiri kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.